Termasuk juga ditanya oleh Tuhan kepada Nengkuraza, kamu apa saja pekerjaan waktu hidup? Nabi jawab, ya Allah, saya jual air kemana-mana ini itu. Perukunan saya bawa semua. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya. Halaman berapa ini? Jilid 2 ya? Jilid 2. Sekarang ini sistem kita mengaji ada lagi sistem yang baru. Kita hikam ini terakhir. Karena kita hikam ini memerlukan kepada pendalaman. Kalau kita hikam ini kita dahulukan, maka habis waktu ditelan oleh hikam. Ya, nah, tadi itu kan kita mulai itu dulu kan. Nah, besok kita robah sistem, dimana ini yang terakhir. Karena itu sama sekali harus dengan ta'ansur. Kullu amrin bi'ansuri. Kalau orang mengatakan bi'ansurin itu bahasa Arab, ya iya. Saudara ada belajar zaman Rasul, Nasara yang suruh Nasara. Mana tengok halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, alam, dan manusia. Nanti kalau alumni yang mengajar hikam ini bertebar di mana-mana, Anda datang salah seorang alumni pergi berkunjung di situ. Oh, ini teman saya ini sama dulu mengaji pada Buya. Murid bertanya, apa judul Abu? Judulnya Allah, alam, dan manusia. Ini sama sekali ini kepala itu bisa jadi judul itu, ya. Nah, bagaimana hakikat masalah ini? Maka yang mulia Al-Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari dalam merumuskan dalam kalam hikmahnya yang ke-14 sebagai berikut. Al-kaunu kulluhu dhulmatun wa innama anarahu duhurul haqq. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hubban anhu syumusul 'arifi bisahbil athari. Karena susunan hikam itu dikagumi juga oleh sastrawan bahasa Arab. Sehingga sastrawan Arab mengatakan, kalau bolehlah al-hikam itu ya dijadikan sebagai ganti dari ayat Quran, sungguh hikam dapat dijadikan selaku ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur. Itu ada. Karena itu di dalam mukadimah hikam ada saya bikin itu. Begitu. Nah, jadi ini di samping Ibn Athaillah itu mendalam dalam tauhidnya, juga seorang sastrawan. Nah, sastra. Ya. Nah, maka karena tidak boleh. Artinya, alam semuanya ada gelap gulita. Dan bahwasanya yang meneranginya ialah kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada alam itu sendiri. Maka yang melihat alam, padahal ia tidak melihat Allah di dalamnya, atau di sampingnya, atau sebelumnya,
atau sesudahnya, maka sesungguhnya ia sangat perlu kepada wujudnya cahaya-cahaya itu, dan terdinding daripadanya cahaya ma'rifah dengan sebuah awan gemawan bekas-bekas alam. Jika kita melihat alam, jangan lupa melihat Allah di samping alam. Kalau melihat Allah sebelumnya, sesudahnya, di sampingnya, atasnya, dan sebagainya. Pengertian dari kalam hikmah ini dalam sekali. Karena itu kita harus memahaminya dengan mendalam, dan jangan kita lihat maksudnya menurut lahiriah dan sepintas lalu saja. Tapi harus kita pahami dengan mendalam. Kalau sepintas lalu aja, bisa pula orang itu bisa murtad. Ada di samping, di atas, di bawah. Nah, karena itu kita harus pahaminya dengan mendalam. Dan jangan kita lihat maksudnya menurut lahiriah dan sepintas lalu saja. Untuk itu, marilah kita pahami sebagai berikut. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Maksudnya, bahwa alam maya pada ini, maya pada. Mapada itu artinya bahasa Indonesia keseluruhan. Nyati maya pada. Jadi dengan baca mula itu banyak pada ini. Ya. Maya pada. Segala makhluk sekaliannya pada hakikatnya merupakan gelap gulita. Tidak ada padanya makhluk itu sinar cahaya yang dapat memberi petunjuk kita pada sesuatu. Karena gelap. Semua alam pada hakikatnya, menurut pandangan hamba-hamba Allah, yang selalu mata hatinya melihat Allah. Ya, nihil. Tak ada. Dan tidak ada apa-apanya. Ini kalau hamba-hamba Allah yang saleh dalam pengertian yang muhakkik dalam ilmu tauhid dan tasawuf. Artinya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Api tidak membakarkan, nasi tidak mengenyangkan, pisau tidak memutuskan, dan lain sebagainya. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu bersentuh antara sebab dengan musabab, bahkan alam itu sendiri, langit dan bumi dan isi keduanya, tidak ada apa-apa bila tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat alam, tidak kita lihat penyebab daripada alam itu. Alam itu kan makhluk. Yang penyebabnya ada alam itu yang maha kuasa segala macam itu. Maka kalau kita lihat saja kepada alam, kita tidak lihat kepada musabbibnya, maka alam itu tak ada apa-apa. Alam semuanya ini baru adalah dengan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia dalam melihatnya alam terbagi kepada beberapa hal. Pertama, manusia yang hanya dapat melihat alam saja, tetapi ia tidak dapat melihat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Artinya ini sudah begitu berbekas dalam hatinya, sehingga hatinya lupa kepada Allah dan tidak dapat melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung dalam sifatnya pada alam yang ia lihat. Maka manusia dalam bahagian ini dalam gelap gulita, sebab ia hanya dapat melihat alam, tapi tidak dapat melihat penciptanya dari alam yang ia lihat. Itu bahan pertama. Dapat melihat alam saja, tapi tidak dapat melihat Allah. Ya, hal keadaan ini disebabkan oleh karena ia melihat pekerjaannya, usahanya, pandaiannya, dan lain sebagainya, tanpa melihat kepada yang telah menggerakkan semuanya itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka sangat perlu kepada agama. Sangat perlu kepada agama. Jadi, kalau pada negara kita yang sudah agama Islam itu sudah mundur, sudah maju ke belakang, bukan maju ke depan. Yang penting Pak, pemimpin itu beragama. Kalau orang beragama berarti akhlak, tidak harus Islam. Maka pendeta Kristen itu tidak berakhlak. Dia ada peri kemanusiaan, dia ada ini, dia itu. Jadi oleh karena dia dalam pendidikannya sudah begitu sejak kecil, maka akhirnya dia buta sama sekali. Dia lihat cuma alam saja.